Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Widi Utami. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas materi kelas 7 semester 1 tentang bilangan bulat. Kompetensi dasarnya bisa dibaca sendiri. Bilangan bulat itu kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, negatif, dan nol. Bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Bilangan cacah terdiri dari bilangan 0, angka 0, dan bilangan asli. Bilangan asli terdiri dari 1, bilangan prima, dan bilangan komposit. Bilangan cacah itu apa? Bilangan cacah itu bilangan yang anggotanya mulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan negatif dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Bilangan prima dimulai dari angka 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Bilangan prima ini bilangan yang hanya bisa dibagi angka 1 dan angka itu sendiri. Bilangan komposit dimulai dari angka 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sifat-sifat penjumlahan dan perkalian dalam bilangan bulat. Yang pertama yaitu sifat komutatif penjumlahan, di mana A plus B hasilnya akan sama dengan B plus A. Contohnya, 2 tambah 3 hasilnya sama dengan 3 tambah 2. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 2 juga 5. Sifat komutatif perkalian. A kali B hasilnya akan sama dengan B kali A. Contoh, 2 kali 3 sama dengan 6. Hasilnya akan sama dengan 3 kali 2, juga sama dengan 6. Sifat asosiatif. Sifat asosiatif penjumlahan. A plus B dalam kurung ditambahkan dengan C, hasilnya akan sama dengan A ditambah dalam kurung B plus C. Contohnya, 2 tambah 3 ditambah 1. 2 tambah 3 sama dengan 5 ditambahkan 1, hasilnya 6. Akan sama dengan hasilnya dengan 2 tambah 3 plus 1. 3 plus 1 hasilnya 4. 2 tambah 4 juga hasilnya 6. Sifat asosiatif perkalian, di mana dalam kurung A kali B dikalikan C, hasilnya akan sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Contoh, 2 kali 3 dalam kurung dikalikan 1, hasilnya akan sama dengan 2 kali dalam kurung 3 kali 1. 2 kali 3 sama dengan 6 kalikan 1. 2 kali 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi 6 kali 1 hasilnya sama dengan 2 kali 3. Sama-sama 6. Sifat identitas penjumlahan. 0. 0. A ditambah 0 sama dengan A. Contoh, 3 tambah 0 sama dengan 3. Sifat identitas perkalian 1. A kali 1 sama dengan A. Contoh, 3 kali 1 sama dengan 3. Yang keempat yaitu sifat distributif perkalian. A kali dalam kurung B ditambah C sama dengan hasilnya A kali B ditambah A kali C. Kalau jumlahnya diganti kurang, ini juga bisa. Nanti dijabarkan jadi A kali B dikurangi A kali C. Contoh,
2 kali dalam kurung 3 ditambah 1, hasilnya akan sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 1. 2 kali 3 tambah 1, 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Ini juga sama. 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 1 sama dengan 2. 6 tambah 2 juga sama dengan 8. Aturan mengerjakan operasi hitung campuran ada 3 langkah. Yang pertama yaitu kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu kalau ada kurungnya. Untuk pengerjaan perkalian dan pembagian terlebih dahulu sebelum penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau ada perkalian dan pembagian dan ada penjumlahan sama pengurangan, yang dikerjakan itu perkalian dan pembagiannya terlebih dahulu, baru penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, perkalian dan pembagian setara. Penjumlahan dengan pengurangan dikerjakan dari sebelah kiri. Contoh, 3 kali dalam kurung 4 dikurangi 1. Nanti yang akan dikerjakan itu 4 kurangi 1 dulu. Jadi 4 kurangi 1 sama dengan 3. Karena ini ada kurungnya. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Kalau yang nomor 2 ini tidak ada kurungnya. Jadi nanti yang dikerjakan pembagiannya dulu. Jadi tadi 2 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi hasilnya 4 ditambah 12 bagi 4 yaitu 4. Jadi 4 tambah 4, 8 dikurangi 8 hasilnya 0. Contoh latihan soal sebagai berikut. Ini di sini tidak ada kurung, di kurungnya ada min. Ingat ya, di sini kalau min ketemu dengan min itu jadi plus. Kalau plus sama min ketemu jadi min. Ingat perkalian yang ini. Yang pertama di sini ada 24 dikurangi 30 dibagi negatif 3 ditambah 8. Yang akan kita kerjakan yaitu pembagiannya terlebih dahulu. Jadi nanti 24 negatif bagi negatif. Ini ingat, kalau negatif sama negatif jadi positif. Jadi 24 ditambah 30 bagi 3 yaitu 10. 10 ditambah 8. Hasilnya sama dengan 42. Paham ya? Jadi kalau ada ini tidak ada kurung, yang akan kita kerjakan yaitu pembagiannya terlebih dahulu. Soal berikutnya yaitu nomor 2. Nomor 2 juga sama. Di sini ada pengurangan, ada perkalian. Yang akan kita kerjakan yaitu perkaliannya terlebih dahulu. Di sini ada 36, ada yang akan yang akan kita kerjakan adalah negatif 20 kali 5. Ingat, negatif sama negatif jadi positif. Positif sama negatif juga akan menjadi negatif. Jadi nanti yang akan kita kerjakan yaitu 20 kali 5 negatif 20 kali 5. 36 tetap ditulis, yang belum kita kerjakan dikurangi negatif kali positif yaitu negatif. Negatif 20 kali 5 100. 100 ditambah negatif 15 sama dengan ini negatif. Kalau ada tanda seperti ini juga sama, negatif sama negatif jadi positif, positif sama negatif jadi negatif. Jadi nanti 36 ditambah 100, positif sama negatif jadi negatif, dikurangi 15.
Hasilnya menjadi 136 kurangi 15. Hasilnya jadi 121. Paham ya? Selanjutnya yaitu soal ketiga. Soal ketiga, dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4, jawaban salah diberi skor negatif 2, dan tidak dijawab diberi skor negatif 1. Dari 60 soal, Karin menjawab benar 40 soal, salah 12 soal, Berapa nilai yang akan didapat Karin? Perhatikan, ini soal penjumlahan pengurang perkali bilangan bulat, tapi dalam bentuk soal cerita. Langkah pertama yaitu kita cari dulu jawaban benar. Jawaban benar skornya 4. Yang kedua yaitu jika jawaban salah akan mendapat skor negatif 2. Dan untuk jawaban yang tidak dijawab akan diberi skor negatif 1. Perhatikan soalnya. Setiap jawaban benar diberi skor 4, jawaban salah diberi skor negatif 2, dan tidak dijawab diberi skor negatif 1. Dari 60 soal, Karin menjawab 40 soal benar. Berarti skor benar dikali 40. Kenapa dikali 40? Karena Karin menjawab 40 benar. Berarti 4 kali 40 sama dengan 160. Dan salah 12. Berarti skor salah dikali 12. Kenapa dikali 12? Karena Karin menjawab salah 12. Ingat, positif kali negatif hasilnya apa? Hasilnya negatif. 2 kali 12 sama dengan 24. Nilai skor yang diperolehkan, tadi kan ada 60 soal. 60 soal ini baru menjawab benar 40 dan salah 12. Berarti soal yang baru dijawab adalah 40 ditambah 12 baru 52. Jadi soal yang tidak dijawab adalah 8. Kenapa 8? Karena soalnya 60, dijawab benar 40, dijawab salah 12. Berarti yang tidak dijawab adalah 8 soal. Maka skor tidak dijawab itu dikalikan 8. Negatif kali positif negatif. 1 kali 8 yaitu 8. Jadi skor yang diperoleh oleh Karin adalah 160 dikurangi 24 dikurangi 8. Jadi skor yang diperoleh Mbak Karin adalah 128. Paham ya? Mudah-mudahan kalian paham. Dan cukup sekian belajar materi pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.